Shalom dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau baik semua. Pada saat ini kita akan masuk pendidikan agama Kristen untuk pertemuan pertama ya. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Ibu guru yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami siswa-siswi boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan proses pembelajaran kami. Pada saat ini Tuhan memberkati kami, memberi kami hikmat, sehat kuat sehingga setiap materi yang kami terima, Tuhan, kami dapat mengerti dan dapat menjadi bekal untuk masa depan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami datang bersyukur. Haleluya. Amin. Bab 1 yaitu gereja sebagai umat Allah yang baru. Gereja sebagai umat Allah yang baru. Jadi anak-anak, apakah kalian sudah pernah mendengar lagu tentang aku gereja kaupun gereja? Aku gereja kaupun gereja. Di dalam lagu ini membahas tentang gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah orangnya. Jadi anak-anak, apa saja gereja yang kalian kenal di kampung kalian, di tempat kalian? Apakah gerejanya sangat mewah atau sederhana saja? Jadi untuk itu mari kita lihat materi yang pertama, yaitu gereja, gedung atau orangnya. Gereja, gedung atau orangnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13, di situ membahas tentang hari Pentakosta ya anak-anak, yang kita kenal sebagai hari ketuangan Roh Kudus. Dari kisah ini yang menarik, ternyata gereja tidak pertama-tama dibentuk oleh gedungnya tadi yang telah Ibu tanyakan. Gereja seperti yang dikatakan dalam lirik lagu tadi, yaitu terutama sekali adalah orangnya. Gereja adalah orangnya. Ketika kita melihat mana yang layak dikatakan gereja dan bukan dikatakan gereja, bahwa perlu diketahui gereja adalah orangnya, itu yang terpenting. Salah satu bukti, ada banyak gedung gereja di negara barat ya, yang kini kosong karena orang-orang Kristen di sana meninggalkan iman mereka dan tidak mau lagi pergi ke gereja. Jadi anak-anak, sehingga gedung-gedung gereja ini dapatkah disebut sebagai gereja? Tentu saja tidak, karena gereja tanpa orangnya bukanlah gereja, melainkan gedung gereja. Baik anak-anak, sampai di sini sudah mengerti? Jika sudah mengerti, kita lanjut pada makna gereja. Di sini dikatakan gereja yang sesungguhnya. Apa arti gereja yang sesungguhnya? Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis, yaitu igreja. Kata igreja dalam bahasa Portugis ini dekat sekali dengan kata iglesia dalam bahasa Spanyol yang mempunyai arti yang sama, yaitu gereja ya. Kata iglesia ini telusuri lagi anak-anak.
kembali ke kata asli dalam bahasa Yunani, yaitu eklesia. Eklesia dikatakan memiliki dua arti, berasal dari dua kata, yaitu ek dan klesia. Kata ek berarti keluar, sementara klesia atau klein berarti memanggil. Sehingga dari kata eklesia artinya dipanggil keluar, yaitu orang-orang gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari lingkungan sanak saudara dan kaum kerabat untuk menjadi bagian dari komunitas gereja ya. Orang-orang yang dipanggil ini termasuk kita semua, ibu guru dan anak-anak sekalian, untuk menjalankan tugas memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus, yaitu kasih yang harus disampaikan dan diperkatakan dan melalui perbuatan kita ya. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu ada pergumulan gereja. Ada pergumulan gereja. Yaitu yang pertama, gereja yang terbuka. Gereja yang terbuka. Mari kita lihat anak-anak, bagaimana sifat gereja perdana. Ada dua jenis sifat gereja masa kini dan sifat gereja perdana. Pertama kita lihat dulu sifat gereja perdana. Nah, salah satu sifat yang sudah kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Menurut dalam Kisah Para Rasul, anak-anak, digambarkan bahwa gereja perdana adalah gereja terbuka. Jadi ternyata gereja terbuka ini adalah gereja perdana. Perlu dipahami bahwa gereja ini terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah, suku, budaya, ras. Ini adalah gereja terbuka. Dan gereja terbuka ini kepemimpinannya itu bukan hanya dipimpin oleh laki-laki, tetapi dipimpin juga oleh kaum perempuan. Seperti kita lihat dalam tokoh-tokoh Alkitab, tokoh perempuan yang berkiprah di gereja perdana. Seperti Lydia, ada Priscilla, ada juga Eunice. Di dalam gereja terbuka juga menerima orang yang cacat, yang tidak sempurna untuk menjadi anggota gereja. Jadi itu adalah gereja perdana atau gereja terbuka, anak-anak. Kemudian kita lihat bagaimana dengan gereja masa kini. Banyak gereja di Indonesia yang terbentuk dalam kelompok-kelompok suku tertentu. Hal ini disebabkan oleh strategi penginjilan yang dilakukan para misionaris barat di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa gereja-gereja akan lebih mudah berkembang apabila mereka menggunakan bahasa yang sama dan mengenal budaya yang sama. Bahasa yang sama dan mengenal budaya yang sama berarti ini ada pengkhususan, sehingga memiliki dampak negatif dari hal tersebut, anak-anak. Kadang-kadang tercipta eksklusivisme sehingga di mana eksklusivisme ini setiap gereja, masing-masing gereja menganggap bahwa gereja mereka itu adalah gereja yang benar dan gereja yang lain adalah gereja yang salah atau sesat, padahal sama-sama gereja. Jadi anak-anak, ini adalah gereja masa kini yang terjadi sekarang, yang sering kita lihat
di lingkungan kita. Jadi yang perlu diterapkan anak-anak adalah gereja terbuka. Gereja terbuka atau gereja perdana. Sampai di sini sudah mengerti? Jika sudah mengerti, kita lanjut untuk materi kita, yaitu gereja yang gagal menjadi teladan. Gereja yang gagal menjadi teladan. Di sini ada salah satu tokoh, yaitu yang bernama Gandhi. Dia adalah seorang tokoh kemerdekaan di India ya. Dia sering membaca Alkitab sehingga dia tertarik dengan ajaran-ajaran Yesus. Pada suatu hari, Gandhi berkunjung ke gereja orang kulit putih di Cape Town. Ternyata sampai di sana anak-anak dia ditolak. Gandhi ini kecewa dan ia mengatakan, "Aku suka akan Kristusmu, tetapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu." Jadi anak-anak, dari kata tokoh Gandhi ini bahwa kita sebagai orang Kristen tidak mencerminkan bahwa bagaimana kita seharusnya meneladani Kristus. Kita menjadi gereja yang gagal menjadi teladan. Jadi sampai di sini anak-anak sudah mengerti? Jika sudah mengerti, sehingga dari setiap materi yang Ibu Guru sudah sampaikan, bahwa intinya gereja yang terbentuk paling utama gereja di Yerusalem pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 adalah buah pekerjaan Roh Kudus. Bukan pekerjaan manusia anak-anak, tapi pekerjaan Roh Kudus. Gereja perdana juga terdiri dari orang-orang yang beraneka ragam, suku, bangsa, ras, bahasa, budaya. Sehingga dengan demikian gereja adalah komunitas yang terbuka atau inklusif. Jadi kita harus bisa mencerminkan gereja yang terbuka. Terpenting dari gereja bukan lagi gedungnya, melainkan orangnya anak-anak. Dengan demikian, sederhana atau mewah gedungnya tidaklah penting. Jadi itu inti dari materi kita pada saat ini tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Baik anak-anak, materi kita pada saat ini sampai di sini. Kita akan lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu Guru tutup, kita akan berdoa. Jadi Ibu Guru yang pimpin dalam doa, mari kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau kami siswa-siswi boleh belajar pendidikan agama Kristen. Semoga setiap materi yang telah kami terima Tuhan, kami dapat mengerti. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami datang bersyukur kepadamu. Haleluya, amin.